I'm just lost in this moment. I've been zoning. You know that I could get you more, a little more, whatever you need. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fernanda, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Danau Sada. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai DBD. Di sini udah ada yang tahu belum DBD itu apa? Belum. Ya. Demam berdarah dengue atau bisa disingkat DBD adalah penyakit menular akibat virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. DBD kadang menyebabkan nyeri sendi dan otot yang membuat tulang terasa retak. DBD taraf awal menyebabkan demam tinggi, ruam, dan nyeri otot dan sendi. Sementara demam berdarah yang parah juga dikenal sebagai dengue hemorrhagic fever. Demam dengue dapat menyebabkan perdarahan serius, penurunan tekanan darah yang tiba-tiba syok, dan kematian. Seberapa umum demam berdarah dengue? Jutaan kasus infeksi DBD terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia. Kondisi ini dapat terjadi pada siapapun tanpa mengenal status, jenis kelamin, dan usia. Penyakit akibat gigitan nyamuk ini paling sering menyerang di area tropis dan subtropis selama musim hujan. Nah, apa saja tanda dan gejalanya? Terdapat 3 jenis demam dengue, demam berdarah dengue, dan dengue shock syndrome. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Demam berdarah dengue, gejala demam berdarah dengue ini klasik biasanya diawali dengan demam tinggi lebih dari 40 derajat Celcius selama 4-7 hari setelah digigit nyamuk, serta terdapat sakit kepala parah, nyeri pada bagian belakang mata, nyeri otot, nyeri sendi, mual dan muntah, serta ruam. Ruam mungkin muncul di seluruh tubuh 3-4 hari setelah demam, kemudian berkurang setelah 1 hingga 2 hari. Mungkin kalian akan mengalami ruam kedua beberapa hari kemudian. Nah, selanjutnya demam berdarah dengue atau disebut juga dengan dengue hemorrhagic fever. Gejala dengue hemorrhagic fever ini meliputi semua gejala dari demam berdarah dengue. Cuman hanya ditambah muntah terus-menerus, sakit perut parah, sulit bernafas, serta demam awal mereda dan mengalami kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening. Nah, untuk tipe yang terakhir yaitu ada tipe yang dengue shock syndrome. Gejala dari dengue shock syndrome ini adalah yang paling parah. Kenapa sih bisa dikatakan paling parah? Karena mengalami kebocoran di luar pembuluh darah, shock, serta perdarahan parah. Jenis penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak dan orang dewasa yang mengalami infeksi dengue kedua kalinya. Jenis penyakit ini seringkali berakibat fatal, terutama pada anak-anak dan dewasa muda. Nah, dalam penyakit DBD ini ada fase atau tahapan penyakitnya juga loh. Nah, setelah nyamuk menggigit, virus yang dibawanya kemudian akan masuk dan mengalir dalam darah kalian. Virus dengue akan lebih dulu inkubasi selama pada akhirnya memunculkan gejala dalam 3 tahap. Fase demam berdarah sering juga disebut siklus pelana kuda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fase yang terjadi dalam penyakit DBD. Yang pertama ada fase demam. Setelah virus mulai menginfeksi, fase pertama akan muncul ditandai dengan demam tinggi yang tiba-tiba dan bisa lebih dari 40 derajat Celcius. Demam dapat berlangsung selama 2-7 hari. Selain demam, akan muncul juga gejala lain seperti nyeri sendi, nyeri otot, dan sakit kepala. Jika demam berdarah lebih dari seminggu, kemungkinan ini bukan disebabkan oleh penyakit DBD ya. Nah, untuk fase yang kedua, yaitu ada fase kritis. Setelah fase demam, pasien DBD biasanya akan mengalami fase kritis yang mengecoh. Kenapa disebut mengecoh? Karena pada tahap ini demam sudah turun drastis sehingga dianggap sembuh. Bahkan beberapa pasien
ada yang sudah kembali beraktivitas normal. Tahap ini pasien harus tetap mengikuti perawatan dan pengobatan. Jika tidak, trombosit akan semakin sedikit. Inilah yang terkadang suka menyebabkan pendarahan yang tidak disadari. Fase demam berdarah ini harus cepat mendapatkan perawatan, karena jika dalam 1-2 hari tidak juga ditangani, bisa berakibat fatal. Nah, untuk fase yang ketiga, yaitu ada fase penyembuhan. Setelah fase kritis sudah dilewati, dengan penanganan tepat, umumnya pasien DBD akan mengalami demam kembali, akan tetapi tidak perlu khawatir. Umumnya saat demam kembali naik, trombosit pun juga akan perlahan naik. Cairan tubuh yang tadinya turun selama 2 fase pertama juga pelan-pelan kembali normal. Orang yang sakit DBD bisa dikatakan mau sembuh jika jumlah trombosit dan sel darah putihnya kembali normal setelah dites. Fase penyembuhan juga biasanya ditandai dengan nafsu makan yang meningkat, nyeri otot yang membaik, dan rutinitas buang air kecil kembali normal seperti sedia kala. Di sini ada yang tahu tidak apa sih penyebab demam berdarah dengue? Nah, demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Biasanya pergelangan kaki dan leher menjadi bagian tubuh yang umum digigit nyamuk. Nyamuk yang membawa virus dengue dapat terus menginfeksi orang lain selama ia masih hidup. Ada kemungkinan seluruh anggota keluarga bisa terinfeksi virus dengue yang sama dalam waktu 2-3 hari loh. Nah, untuk faktornya tersendiri banyak. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan demam berdarah. Yang pertama, tinggal atau berpergian daerah dengan iklim tropis. Berada di daerah tropis dan subtropis meningkatkan resiko kena demam berdarah, termasuk Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Apa yang bisa terjadi pada saat mengalami komplikasi DBD? DBD atau demam berdarah tidak bisa sembuh dengan dibiarkan begitu saja. Bila dibiarkan tanpa penanganan medis, DBD akan menimbulkan berbagai komplikasi yang membahayakan organ tubuh dan bahkan menimbulkan kematian. Salah satu komplikasi utama yang sering terjadi saat kalian terserang demam berdarah adalah kerusakan pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Komplikasi lainnya termasuk perdarahan organ dalam yang ditandai dengan mimisan, gusi berdarah, badan mudah memar tanpa sebab, hingga BAB berdarah. Jika sampai mengalami shock, artinya penyakit kalian sudah termasuk kategori dengue shock syndrome atau disebut juga dengan DSS. Ini adalah jenis demam dengue yang paling parah dan bisa menyebabkan gagal jantung dan ginjal. Bahkan kemungkinan juga berujung pada kematian. Selanjutnya, bagaimana mendiagnosis demam berdarah dengue? Mendiagnosis demam berdarah mungkin sulit dilakukan karena tanda dan gejalanya sulit dibedakan dengan penyakit lain seperti malaria, leptospirosis, dan tifus. Jika 2 minggu atau lebih sejak kalian diketahui digigit nyamuk, kecil kemungkinan diagnosis kalian terkena virus dengue. Untuk diagnosis pasti demam berdarah. Tes darah juga akan diperlukan loh. Nah, ini akan memeriksa virus yang sebenarnya atau antibodi yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh kalian sebagai respon terhadap infeksi. Bagaimana cara mengobati demam berdarah dengue? Ada yang tahu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Tidak ada penanganan spesifik untuk demam berdarah. Kebanyakan pasien itu pulih dalam 2 minggu. Penting untuk menangani gejala-gejala untuk menghindari komplikasi. Dokter biasanya merekomendasikan pilihan pengobatan seperti minum obat untuk menurunkan demam dengan paracetamol atau obat pereda nyeri yang dapat meringankan rasa sakit dan menurunkan demam sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua ini bisa dilakukan dengan cara istirahat yang banyak di tempat tidur. Kenapa istirahat bisa membantu? Ya karena pemulihan jaringan tubuh yang rusak saat demam berdarah menyerang. Di rumah sakit, dokter akan memberikan pasien DBD beberapa obat agar cepat mengantuk dan pasien pun beristirahat sepenuhnya. Selanjutnya bisa dengan menggunakan minum banyak cairan.
Pasien DBD wajib konsumsi cairan untuk menurunkan demam dan mencegah tubuh dehidrasi. Tidak hanya air mineral atau infus saja loh, tapi cairan bisa berupa dari makanan berkuah, buah, atau jus. Nah, di sini ada yang ingin bertanya? Siapa? Saya dulu. Di sini saya Leza Manfauzia ingin bertanya apa tanda-tanda fisik dari DPD. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Leza. Tanda-tanda fisiknya yaitu seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, sakit kepala parah, mual dan muntah, kelelahan, serta terdapat ruam atau bintik-bintik pada daerah kulit. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Udah. Untuk masa penyembuhan penyakit DBD itu membutuhkan berapa waktu? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Noval. Ya, DBD itu membutuhkan waktu penyembuhan selama 2-7 hari, tergantung kondisinya. Apabila dites trombositnya menurun, kemungkinan akan terus melakukan perawatan. Dan apabila sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan melanjutkan penyuluhan untuk memberitahu bagaimana cara pencegahan penyakit DBD. Cara pencegahannya itu bisa melalui dengan cara menjaga kebersihan lingkungan secara rutin, menjaga tempat penampungan air, sama menggunakan obat nyamuk. Sekian dari saya atas penjelasan tentang DBD ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lights start flashing like a photo